Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Nah, hari ini Bu Yeni mau melaksanakan pembelajaran kelas lengkap karena guru kelas 3 berhalangan hadir. Jadi Bu Yeni menggantikan sementara tugas kelas 3 ini yang datang paling pagi atau paling duluan. Oke, Mas Darwi silakan maju ke depan untuk memimpin teman-temannya berdoa bersama sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini. Ya Mas Darwi, boleh? Ya, berdoa mulai. Ya, selesai. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, yuk Bu Yeni absen ya dari kelas 3 dulu. Yes. Zakia, Afra, ya bagus, semuanya masuk ya. Sekarang untuk kelas 4. Ya, kelas 4, Mas Dadis, ya hadir. Terus Erling, ya hadir. Oke, bagus ya, semuanya masuk. Yuk, kita mulai pembelajaran. Hari ini untuk kelas 3 akan belajar PPKN dengan materi hak dan kewajiban. Kemudian untuk yang kelas 4 kita akan belajar mengenai bahasa Indonesia, materi unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Untuk anak kelas 3 perhatikan Bu Yeni ya. Nah, Bu Yeni punya gambar. Gambar ini ada 2. Nah, coba dari gambar ini mana? Tunjuk ya, tunjuk satu. Mana yang merupakan hak dan mana yang merupakan kewajiban? Oh, Mbak Afra nggak tahu ya apa itu hak dan kewajiban. Oke, Bu Yeni terangkan. Hak dan kewajiban. Hak itu adalah sesuatu yang kita peroleh, yang kita dapatkan setelah melakukan kewajiban. Sedangkan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, sesuatu yang harus kita kerjakan itu kalau sudah selesai kita kerjakan, kita mendapatkan hak kita. Misalnya dalam pembelajaran hari ini kewajiban sampai apa di sekolah? Ya, kewajibannya apa? Kewajibannya adalah belajar. Nah, dari belajar itu terus dia dikasih tugas, kemudian kasih nilai lah. Nilai lah itu adalah sebuah hak sampean. Nah, itu namanya hak dan kewajiban. Coba perhatikan dari gambar ini, mana ya yang disebut hak, mana yang disebut kewajiban? Ya, coba Mbak Afra, mana yang merupakan hak dan mana yang merupakan kewajiban? Ya, betul sekali. Yang atas termasuk hak dan yang bawah termasuk kewajiban. Nah, kenapa kok yang atas hak? Karena ini adalah ada murid-murid dan ada bapak ibu guru. Ini sedang mengajar kalian, memberikan materi kalian supaya kalian bisa. Itu termasuk hak. Dan kemudian yang bawah adalah bersih-bersih. Ya, bersih-bersih kelas itu juga termasuk kewajiban. Bagus sekali anak-anak. Kita untuk anak-anak kelas 3, Bu Yeni kasih tugas ya, dikerjakan secara berkelompok. Nanti kalau sudah selesai, baru dikumpulkan. Nih tugasnya. Nah, untuk kelas 4, kita akan membahas mengenai unsur intrinsik dalam cerita. Nah, unsur intrinsik dalam cerita itu apa? Unsur intrinsik itu ada beberapa, dan itu gunanya untuk apa sih unsur intrinsik itu? Supaya cerita itu lebih hidup. Nah, apa saja unsur-unsur itu? Yang pertama adalah tema. Nah, apa sih punya tema itu? Nah, tema ini adalah menjadi salah satu unsur yang sangat penting dalam membangun sebuah cerita. Secara sederhana, tema merupakan gagasan sentral, dasar cerita dan makna cerita. Nah, tema itu adalah gagasan pokok yang ingin digambarkan penulis baik secara tersurat maupun tersirat. Kemudian yang kedua adalah tokoh. Tokoh itu apa sih, Bu? Tokoh itu adalah pelaku yang menceritakan sebuah cerita. Karena tokoh itu ada 4. Nah, yang pertama tokoh protagonis, antagonis, tritagonis, dan figuran. Yang pertama tokoh protagonis itu adalah tokoh utama dalam cerita, tokoh yang paling sering muncul. Dan kemudian ada tokoh antagonis. Antagonis itu tokoh yang lawan dari protagonis. Artinya tokoh ini berperan sebagai jahat, itu seperti itu. Kemudian ada tokoh tritagonis. Kemudian ini adalah tokoh penengah antara tokoh utama dan tokoh antagonis atau tokoh lawan. Dan kemudian ada tokoh figuran. Tokoh figuran ini adalah tokoh pembantu dan biasanya ini memberikan warna dalam sebuah cerita tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah alur. Alur ini adalah jalan cerita. Alur itu ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur campur. Keempat itu adalah latar. Latar itu adalah setting. Nah, latar ini bisa menceritakan tentang waktu
waktu kapan terjadinya cerita itu, bisa pagi, siang, sore. Kemudian juga suasananya gimana dalam cerita tersebut. Kemudian yang terakhir adalah tempat. Nah, tempat dalam cerita itu tempatnya ada di mana, itu namanya latar. Kemudian yang terakhir adalah amanah. Kira-kira siapa ya? Yang tahu nggak amanah itu apa? Nah, amanah dalam unsur intrinsik ini berupa pesan moral yang ditulis oleh penulis. Nah, pesannya itu bagaimana? Apa sih yang bisa diambil dalam sebuah cerita tersebut? Itu namanya amanah. Oke, mengerti anak-anak? Ya anak-anak, ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin masih belum mengerti apa saja itu unsur intrinsik dalam cerita? Ya tidak ada ya, berarti semuanya sudah jelas. Nah, kalau sudah jelas, sekarang coba anak-anak berdiskusi membentuk 5 kelompok. Jadi satu kelompok ada 4 orang. Ya bagus. Sudah ya, sudah bentuk 5 kelompok ya. Oke. Nah, di sini Bu Yeni punya 5 cerita. Nah, Bu Yeni bagikan ya. Nah, sudah kebagian ya? Oke. Nah, dari cerita itu kalian baca, terus kemudian kalian diskusikan mana yang termasuk tokohnya itu siapa saja, temanya tentang apa, kemudian alurnya bagaimana, kemudian latar tadi suasana waktu, kemudian tempatnya, dan kemudian amanah. Nah, setelah kalian berdiskusi, nanti perwakilan satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Mengerti ya? Anak kelas 4, 3, bagaimana? Sudah selesai tugas yang diberikan Bu Zeni? Oke, sudah selesai ya? Oke, kalau sudah selesai, coba perwakilan satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, coba Mbak Rara, Mbak Rara maju ke depan. Ya. Oke, ya bagus, terima kasih sekali. Kelas 3 sudah berani maju. Yang perwakilan dari kelompoknya bagus-bagus, pintar banget. Oke, nah berarti hari ini kita belajar mengenai apa? Hak dan kewajiban ya. Ya, hak itu adalah apa tadi? Hak itu adalah yang kita peroleh. Kemudian yang kewajiban apa? Ya bagus, Mbak Zakia. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Itu namanya kewajiban. Setelah kita melakukan kewajiban, barulah kita dapat memperoleh hak. Ya, pintar sekali. Setelah ini, setelah berdiskusi tadi, ada nggak yang ditanyakan? Mungkin ada yang perlu masih bingung, ada yang perlu ditanyakan. Boleh? Ya bagus, berarti sudah mengerti semuanya ya. Kelas 4 bagaimana? Sudah selesai? Ya bagus, kalau sudah selesai coba perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan. Yang lainnya mendengarkan ya. Dan yang kelas 3 juga dengarkan ya. Ya. Oke, siapa yang mau maju? Ya, Mas Dwi silakan. Ya. Oke, terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Dari pembelajaran kali ini kelas 3 bagus sekali, berani maju. Kelas 4 juga bagus sekali. Sudah mengerti ya tentang materi kali ini. Meskipun kita dalam satu kelas, tapi kita tetap semangat dalam belajar. Dan yang paling penting kita mengerti materi apa yang disampaikan Bu Zeni pada. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar meskipun 2 kelas dijadikan dalam satu kelas. Oke, untuk kelas 4 berarti kita hari ini mempelajari tentang apa? Unsur intrinsik ya. Unsur intrinsik dalam cerita itu ada tema, tokoh, alur, latar, dan amanat. Oke, semuanya sudah mengerti ya? Alhamdulillah kalau sudah mengerti. Nah, untuk kelas 3 sudah mengerti juga. Akan ada yang perlu ditanyakan? Ya, terima kasih sudah mengerti semuanya ya. Alhamdulillah, karena waktunya sudah habis, maka pembelajaran kali ini berakhir di sini. Nah, untuk tugas di rumah, untuk kelas 3, coba mencari gambar mengenai hak dan kewajiban. 5 gambar hak dan 5 gambar kewajiban. Mengerti ya? Ya, dan di bawah pada hari Senin yang akan datang. Kemudian, untuk kelas 4, coba sampean cari cerita, buku cerita atau sebuah cerpen terserah bertema tentang apa, kemudian jelaskan unsur intrinsik dari cerita yang sudah sampean temukan itu tadi. Oke, terima kasih ya pembelajaran hari ini. Karena memang waktunya sudah habis dan waktunya kalian juga pulang. Mungkin ada yang sudah lapar ya. Ya, oke. Yuk kita berdoa. Siapa yang mau mimpin doa di depan? Tadi sudah kelas 4, sekarang gantian kelas 3. Siapa yang mau di depan? Ya Mas, ya bagus ya. Berdoa. Ya, pimpin doa. Ya, berdoa mulai. Ya, terima kasih. Bu Yeni akhiri sekali lagi. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.